atas nama Saudari Ira Margarita Sugianto, NNP 7032201005 yang akan mempresentasikan ringkasan disertasi yang diangkat dari disertasinya yang berjudul Business Continuity Management in Land Transport Business to Survive COVID-19 Pandemic. Dari Promofeda telah dilaksanakan sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 6 Januari. Bukan kebahagiaan bagi kami ya, karena beliau berdua adalah suami istri. Jika semua teknologi ITS. Hadirin yang saya hormati, perlu kami informasikan, pertama, pelaksanaan sidang terbuka doktor dilakukan Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi SIMT nomor 0823-IT2-2017 tentang gender. Kedua, sidang promosi diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada promotor karya ilmiah dengan segala kontribusi keilmuannya. Sidang promosi merupakan pertanggungjawaban pendidikan program pasca sarjana kepada masyarakat bahwa telah dihasilkan seorang dokter baru yang dapat sidang promosi terbuka kami nyatakan dibuka. Untuk membuka acara pagi ini, izinkan kami bacakan tim penguji dari Promovendus dan Promovenda. Yang pertama adalah Profesor Insinyur I. Nyoman Pujawan MPS. Promotor adalah Dr. Penguji internal Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU yang akan menguji secara online. Presentasi pada hari ini pertama latar belakang, kemudian pertanyaan penelitian, setelah itu penelitian empirik, setelah itu penelitian model kematangan kemampuan berinovasi, setelah itu penelitian action research, dan keenam adalah dampak kemampuan berinovasi perusahaan truk di era industri 4.0, dan terakhir publikasi. Perusahaan truk berkontribusi 91% terhadap pengiriman di Indonesia berdasarkan data Kementerian Perhubungan tahun 2021. Namun persaingan yang tinggi di industri ini dengan banyaknya jumlah truk lebih dari 5 juta menurut data BPS tahun 2020. Deregulasi juga terjadi di industri ini sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana perizinan untuk usaha ini ditiadakan dan harga diserahkan pada mekanisme pasar. Kemudian kami juga melakukan analisis Porter 5 Forces untuk mengetahui tingkat kompetisi di industri ini mirip dengan industri di Amerika sebenarnya. Jadi barrier to entry-nya rendah, kemudian kekuatan pembeli, pemasok, dan tingkat persaingan usahanya tinggi. Namun ancaman produk penggantinya rendah. Substitusinya begitu ketat. Overloading dan overdimensi menjadi pilihan untuk bertahan hidup. Fokus penelitian ini adalah untuk perusahaan yang mengoperasikan truk, dari perusahaan truk, perusahaan logistik pihak ketiga, perusahaan distribusi, dan seterusnya. Perusahaan untuk mengubah, mengadopsi, dan mengimplementasikan ide dan pengetahuan menjadi proses sistem produk, jasa, dan lain sebagainya yang baru dan berkelanjutan. Jadi saya mesti garis bawah ini proses dilakukan secara terus-menerus untuk kepentingan strategis melalui perilaku dan proses yang inovatif. Kenapa? Karena tuntutan pasar yang dinamis mendorong waktu pengembangan produk inovatif menjadi semakin cepat, sehingga kemampuan berinovasi menjadi kritis. We developed the conceptual model that involve extensive literature review, establishment of research gap, hypothesis development, determination of indicator, and creation of the questionnaire. And then in the stage 2 is the pilot survey, which is basically to test is valid or reliable to use for the research. This involves a small-scale survey that involving truck carriers, third-party logistic couriers, distributors, and factories that own truck. And after all the indicator and construct confirm to be reliable and valid, then we move to the larger survey scale. A total of 100. And for the data analysis, we use partial least square structural equation modeling. And the last stage was the new development of the model that involved deletion of some insignificant factors.
This is the conceptual framework that we use to resource management, company adaptability and flexibility, risk and business continuity management, customer relationship management are the resilience factors. Then we want to know we also want to link the company resilience to company performance. And we also want to know the impact of COVID-19, whether it acts as moderating factors between company resilience and company performance. In company, however, it doesn't act as moderating factor between resilience and performance in a survivability framework. This result match Meng Yao and Sun that observe negative correlations between the impact of COVID-19 with the akhirnya tetap aja 25 lagi. Dari 62 jadi 25 ya. Kalau ini promotor saya paling kan 15 gitu ya. Tambah disingkat lagi, ya kan? Akhirnya diupayakan ngomong cepat. Tutupnya pas ya, ya. Sangat on time sekali lagi. Cuma tambahan cercaan pertanyaannya aja Pak ya. Jadi rasanya udah kayak kelas 1 jam loh. Nah, selama pengerjaan presentasinya itu sendiri sekitar berapa lama nih Pak persiapannya? Persiapannya lumayan lama. Wow, gimana ceritanya? Saya itu biasa saya pakai bilangan juga. Nah, jadi apa ya? Semua itu pasti berproses. Ada yang langsung jadi. Nah, oleh karena itu ketika menyiapkan presentasi itu saya ulang terus. Saya ulang terus, waktu bilangan saya ulang. Karena kan ada itu ya, kasus jadi terus, 18 kali. Jadi saya menggunakan metode itu.